Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pena yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, bulan yang telah dihabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bulan yang amat dinanti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Karena dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hadiah besar untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan adanya Lailatul Qadar, ibadah pada satu malam bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya dengan berlipat-lipat. Bahkan disebutkan ibadah satu malam menyamai dengan ibadah 1000 bulan. Alhamdulillah, ini adalah hadiah besar yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak Allah berikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Maka dari itu kita wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari yang lalu banyak teman-teman yang bertanya perihal tentang pelaksanaan sholat tarawih sebagai ibadah khas yang hanya ada di bulan Ramadan. Di tengah pandemi musibah COVID-19 dan himbauan dari pemerintah agar kita melaksanakan aktivitas ibadah di rumah, termasuk juga pelaksanaan sholat tarawih di rumah. Banyak yang bertanya, Kak Haji, bagaimana cara kita melaksanakan sholat tarawih di rumah? Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sholat tarawih, mau itu di masjid, mau itu di rumah, mau itu di tempat ibadah yang khusus, pelaksanaannya sama saja. Tidak ada yang beda. Sholat tarawih boleh dikerjakan sendiri-sendiri, boleh dikerjakan secara berjamaah. Cuman alangkah baiknya untuk menambah pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi pahala, kita laksanakan ibadah tarawih secara berjamaah dengan keluarga kita,
di rumah kita masing-masing. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan kita tidak hafal, tidak mengerti bacaan-bacaan setiap selesai sholat tarawih? Lah ini adalah amrun mustahabbat, ya, urusan-urusan yang sunnah, yang artinya dilakukan, dibaca oleh kita ataupun tidak, itu tidak sampai mengurangi fadilah keutamaan sholat tarawih itu sendiri. Pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya, Kak Haji, sekarang ini rame, ada banyak yang menyebutkan bahwa pelaksanaan sholat tarawih 20 rakaat adalah pekerjaan yang bid'ah. Bahkan ada yang menyatakannya itu tidak ada dasar dari baginda Nabi, itu adalah bid'ah yang sesat, karena ada jumlah lain yang disebutkan bahwa sholat tarawih itu yang baik dan benar adalah dilakukan dengan jumlah tertentu. Pertanyaan ini saya jawab, kebetulan saya punya koleksi kitab yang berjudul Kashfut Tabarikh fi bayani sholatit tarawih. Ini kitab salah satu karya dari ulama Nusantara, karya Kiai Abil Fadl bin Abdissyakur As-Sanuri. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Tuban. Saya akan jelaskan kebenaran dan juga hal yang berhubungan dengan tarawih, berapa jumlah yang benar dan apa yang menjadi patokan kita dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, fahadhihi risalatun sammaituha Kashfut Tabarikh fi bayani sholatit tarawih. Kata mu'alif, setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat kepada baginda Nabi, beliau menyebutkan bahwa risalah ini saya beri nama, judulnya adalah Kashfut Tabarikh fi bayani sholatit tarawih. Kitab khusus menjelaskan tentang sholat tarawih, karena di zaman beliau banyak juga pertanyaan yang muncul tentang berapa sih sebaiknya jumlah sholat tarawih yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya saya harus mengingatkan bahwa kita adalah umat yang tinggal jauh dari wafatnya baginda Nabi. Kita hidup jauh dan juga tidak berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang sudah barang tentu, sadar ataupun tidak, kita ini adalah bukan muridnya baginda Nabi. Kita tidak belajar langsung dari Nabi, karena kita bukan sahabat Nabi. Kita adalah umat Nabi yang tinggal jauh setelah wafatnya baginda Nabi, yang otomatis kita ini akan mempelajari ilmu agama dari orang-orang yang memiliki hubungan yang bersambung sampai ke baginda Nabi. Dalam hal ini kita wajib belajar tentang agama dari para kiai, dari para ustadz
yang sanadnya bersambung dari gurunya ke gurunya ke gurunya sampai ke baginda Nabi. Lah, kalau sanad ini kemudian menjadi sebuah patokan hukum, sanad ini kemudian menjadi sebuah keistimewaan, menjaga kemurnian ilmu yang diwariskan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu laulal isnad laqala man qala. Kalau misalkan orang tidak memiliki beragama lewat sanad, mereka akan berbicara semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Maka dari itu saya sering banyak mengingatkan kepada para teman-teman, sahabat-sahabat pena di majelis, bahwasanya hadis yang sering banyak dibaca oleh para ikhwan kita ini hadisnya benar, hadisnya hadis benar, hadis sahih, hadis hasan, yang memang betul-betul matan hadisnya adalah matan hadis Nabi. Akan tetapi pemahaman maksud dari hadis tersebut, arahnya mau kemana, lah ini bukan wewenang kita, ini bukan otoritas kita. Karena jelas yang berbicara dia adalah orang yang mengerti apa yang dia bicarakan. Nabi, ucapan Nabi, yang hanya mengerti ucapan Nabi adalah para sahabat-sahabat Nabi, orang yang berjumpa di masa hidupnya Nabi, yang kemudian ilmunya, pemahamannya, bahasa Nabi diwariskan kepada murid-muridnya yang namanya tabi'in. Kemudian diteruskan lagi ke tabi'in, diteruskan lagi ke ulama-ulama berikutnya, terus sampai di kita sekarang. Maka dari itu banyak ulama-ulama kita yang kemudian sangat berhati-hati dalam mendalami ilmu agama, dalam mendalami sumber hukum yaitu Al-Quran dan hadis. Mereka tidak semena-mena, mereka tidak asal-asalan dalam memahami hadis ataupun ayat yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan di bab yang pertama, fil akhbaril waridah fi sholatit tarawih. Bab pertama yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang dijadikan dasar untuk sholat tarawih. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama Ramadan, barang siapa yang beribadah, yang qiyam, yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan kekuatan iman dan juga ihtisab, tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang telah lewat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa Abu Dawud wa Ibnu Majah, dan juga Imam Malik di kitab Muwatta. Hadis yang kedua, wa minha ma rawathu Aisyah, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjidi. Kata Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam Rasul salat di dalam masjid, fa shalla bi salatihi nasun, yang kemudian diikuti oleh kebanyakan manusia. Thumma shalla minal qabilati fakathurun nas.
Pada malam berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat lagi dan diikuti oleh jumlah jamaah dari kalangan sahabat Nabi dengan jumlah yang lebih banyak. Tsumajtama'u minal lailati tsalitsah awir rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah. Pada malam ketiga atau pada malam keempat, jumlah jamaah dari sahabat Nabi tambah banyak, masjid membludak, tidak cukup. Mereka menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka ikut sholat berjamaah dengan Nabi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam ketiga atau malam keempat itu Rasul tidak keluar dari rumahnya. Falamma asbaha qala qad ra'aitul ladzi sana'tum. Di waktu subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, dan setelah sholat Rasul bersabda, berbicara kepada para sahabat, qad ra'aitul ladzi sana'tum, sungguh aku telah tahu apa yang kalian lakukan semalam. Walam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Namun aku tidak keluar malam itu dikarenakan aku takut ibadah ini, apa yang kita lakukan pada malam pertama, malam kedua, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian dan kalian tidak mampu melakukannya. Wa dzalika fi Ramadan, dan kata riwayat hadis Aisyah, ini kejadian terjadi pada malam bulan Ramadan. Hadis yang ketiga, marawathu Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil laili fa shalla fil masjidi wa shalla rijalun bi salatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam keluar dari rumah dan beliau melaksanakan salat di masjid, wa shalla rijalun bi salatihi, yang kemudian diikuti oleh banyak sahabat Nabi. Fa asbahan nas yatahaddatsuna fajtama'a aktsaru minhum fa sallu ma'ahu fa asbahan nas fatahaddatsu fa kathura ahlul masjidi minal lailati tsalitsah. Yang kemudian sahabat yang semalam ikut berjamaah dengan Nabi, ikut salat tarawih dengan Nabi, mereka kemudian dongeng kepada sahabat yang lain. Sahabat yang waktu malam pertama tidak ikut, dia ikut di malam yang kedua. Dia cerita lagi ke sahabat yang lainnya, sampai malam ketiga masjid baginda Nabi Muhammad SAW dipenuhi oleh sahabat. Namun Rasulullah SAW tidak keluar dari rumahnya. Falamma kanatil lailatul rabi'ah ajazal masjidu an ahlihi hatta kharaja li salati subhi. Rasul pada malam keempat keluar di waktu subuh. Falamma qadal fajr aqbala 'alan nas fatashahhada. Setelah pelaksanaan salat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkhutbah di hadapan sahabat. Kata Nabi, amma ba'du fa innahu lam yakhaf alayya makanukum. Saya tidak khawatir dengan kesungguh-sungguhan kalian. Saya tidak khawatir dengan semangat kalian. Walakinni khasyitu an taradhu alaikum fata'jizu anha. Akan tetapi aku khawatir, kata Nabi, kalau salat tarawih ini kemudian diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak mampu melaksanakannya. Hadis yang ke-4 masih diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili fa shalla fil masjidi wa shalla rijalun bi salatihi fa asbahan nas yatahaddatsuna bidzalik, sampai ujungnya hampir sama riwayatnya, cuman beda di akhir. Amma ba'du fa innahu lam yakhaf alayya sya'nukumul lailah walakinni khasyitu an tufradu alaikumus salatul lail fata'ajjazu anha. Ini hadisnya hampir sama dengan hadis yang ketiga, cuman bedanya fa innahu lam yakhaf alayya sya'nukumul lailah.
Ini aja perbedaannya. Cuman inti dari hadisnya sama. Hadis yang kelima, ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurakum bi'azimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menganjurkan kepada kalian semua untuk menghidupkan malam Ramadan min ghairi ayyamurahum, tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat. Wa yaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang ujung hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan ibadah di malam-malam bulan Ramadan dengan kekuatan iman dan tanpa mengharapkan apa-apa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sampai kemudian ditutup fatawaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik thumma kana al amru kadzalika fi khilafati Abi Bakrin wa sadran min khilafati Umar. Lah, kegiatan salat tarawih, kegiatan qiyamul lail, kegiatan ibadah di bulan Ramadan sampai setelah wafat baginda Nabi Muhammad SAW ini terus berlanjut, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya baginda Nabi. Dilanjutkan kegiatan tersebut oleh sahabat Abu Bakar Siddiq dan juga dilanjutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum. Intinya apa? Dari hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, yang namanya sholat tarawih, yang namanya qiyamul lail, atau apalah itu namanya, dalam arti ibadah di malam bulan Ramadan, khususnya kegiatan sholat yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabat, itu semua tidak ada yang menyangkal, semuanya sepakat bahwa sholat tarawih adalah ibadah yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi di masa hidupnya dengan para sahabat dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini semua sepakat nih, semua sepakat bahwa tarawih itu ibadah. Tarawih itu dari Nabi. Sepakat semua kan? Jelas. Jadi mau berapapun jumlah tarawihnya, semua sepakat bulan Ramadan tarawih. Kecuali ada orang yang menyebutkan bahwa tarawih itu bukan ibadah Nabi. Tarawih itu enggak ada. Tarawih itu tidak ada dasar hukumnya. Lah ini baru. Ini namanya orang tidak sepakat dengan kebanyakan orang. Cuman dari hadis yang tadi telah saya sebutkan dari kitab Kashfut Tabarih, semuanya sepakat bahwa sholat tarawih adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabi, diikuti oleh sahabat di masa hidupnya Nabi, dan kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya.